Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Diara Rosmaida dari kelas 10 TJKT 1. Saya berasal dari sekolah SMKN 1 Majalengka. Di sini saya akan menjelaskan tentang Internet Gateway. Sebabnya mengenai pengenalan Internet Gateway, tahap konfigurasi NAT, konsep konfigurasi WAN dengan metode DHCP client, konfigurasi WAN dengan metode manual, konfigurasi LAN, konfigurasi NAT, NATRIK, peralihan konfigurasi, dan yang terakhir ARP. Konsep Internet Gateway, yaitu menjadikan router kita mendapatkan internet yang kemudian kita sharing ke klien. Sehingga jika kita rangkumkan bahwasanya networking parlemen kita bisa akses internetan, baik dari sisi router maupun dari sisi klien. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menghubungkan mikrotik dengan switch, kemudian PC. Yang pertama kita ini node, kemudian pilih mikrotik router OS. Namanya bisa diubah, terserah mau gimana kalian. Di sini saya akan ubah menjadi RB Diara. Kemudian scroll ke bawah dan tulisan yang kemo optionnya kita hapus, jangan sampai ada sedikit pun, alias kosongkan saja. Kemudian save. Nah, kita tambahkan lagi node, kemudian pilih yang Cisco IOL. Ininya ubah menjadi switch Cisco. Kemudian ikonnya bisa pilih switch. Nah, kalian bisa searching di sini switch agar tidak lama mencarinya. Langsung aja ke bawah. Langsung ke bawah, kemudian save. Kemudian di sini saya akan menambahkan 3 VC. Kelebihan 3 VC saja. Lalu save. Ininya bisa diatur sesuai kalian. Seperti ini kira-kira. Kemudian yang switch ini kita hubungkan ke mikrotik. Save. Lakukan hal yang sama. Save. Save. Dan save. Nah, yang ininya, yang mikrotiknya kita hubungkan ke ini. Save. Oke. Ininya kita ubah. Jadi VC 1 ininya jadi PC 2,
Dan yang ininya jadi VC3. Nah, sudah berurutan, juga sudah terhubung. Oke, sangat mudah dan bisa dipahami. Tahap konfigurasi NAT. Untuk melakukan konfigurasi Internet Gateway pada router MikroTik kita, itu memiliki beberapa tahapan yang bisa kita lakukan. 1. Konfigurasi WAN. WAN singkatan dari Wide Area Network, di mana konfigurasi WAN bisa menggunakan metode DHCP klien dan metode manual. 2. Konfigurasi LAN. LAN merupakan singkatan dari Local Area Network yang bisa menggunakan metode IP address dan DHCP server. Dan 3. Konfigurasi NAT, yaitu singkatan dari Network Address Translation, berisi chain, out interface, dan action. Konfigurasi WAN menggunakan CLI ataupun NetLab. 1. Nyalakan perangkat MikroTik yang sudah dibuat di NetLab. 2. Pencet MikroTik tadi, nanti akan muncul terminal. Login dan masukkan password lalu enter. 3. Ketikkan IP DHCP strip client print. Nah, nanti akan ada IP address yang keluar. Kita bisa hapus IP yang tadi keluar dengan cara tuliskan IP DHCP strip client. Kita masuk ke menu ini, terus kita ketik print dan enter. Kemudian yang kelima, ketik print detail. Kita catat primary DNS atau gateway-nya. Kemudian ketik remove number sama dengan 0. Enter. Ketik print lalu kembali menggunakan garis miring. Yang ketujuh, ketik IP address print kembali, maka tidak ada ether 1. 8. Tulis interface print. 9. Ketik IP DHCP strip client add interface sama dengan ether 1. Disabled no. Enter. Cek kembali dengan ketikan IP address print. Kemudian konfigurasi WAN menggunakan Winbox. 1. Buka Winbox, masukkan IP address yang telah dikonfigurasi melalui CLI terlebih dahulu. 2. Buka IP, kemudian klien DHCP. 3. Konfigurasi antarmuka yang mengarah ke NAT atau ISP Ether. 4. Verifikasi. Mengkonfigurasi secara manual itu syaratnya ISP tidak menyediakan DHCP server. Ketika ISP tidak menyediakan DHCP server, maka si MikroTik itu bisa mengkonfigurasi WAN dengan cara manual. Konfigurasi LAN di Winbox. 1. Buka aplikasi Winbox. 2. Buka IP yang ada di sisi kiri, kemudian pergi ke addresses. 3. Klik tambah, lalu masukkan IP address-nya di bagian address. Contoh 192.168.88.1/24. Untuk interface-nya Ether 2 yang mengarah ke klien. 4. Klik Apply. Untuk DHCP server, teman-teman bisa pergi ke menu IP, nanti ada tulisan DHCP server. Kemudian pilih DHCP setup dan interface-nya Ether 2 lalu next.
Nah, kita cek dulu IP address-nya udah benar apa belum yang mengarah ke Ether 2 itu. Jika sudah, langsung next. 3. Next terus sampai ada tulisan stop has complete successful. Lalu pencet OK. Konfigurasi NAT. NAT merupakan singkatan dari Network Address Translation, di mana IP address private yang dimiliki oleh klien ini ketika ingin akses internet, kan dia melewati router. Nah, ketika melewati router, akan diterjemahkan oleh NAT sehingga ia bisa akses internetan dengan IP public yang dipinjamkan. Caranya adalah 1. Buka aplikasi Winbox, 2. Pergi ke menu IP lalu firewall, kemudian pencet tulisan NAT barisan ketiga sebelah kiri atas. 3. Klik tambah, 4. Di bagian chain-nya pilih SRCNAT. Kemudian out interface-nya Ether 1. 6. Bagian action-nya pilih Masquerade. Dan klik apply lalu OK. NAT trick. NAT hanya untuk user tertentu. IP firewall NAT. Yang bisa akses internet hanya VPC tertentu bisa lakukan definisi IP pada SRC address. 1. Kita bisa buka aplikasi Winbox. 2. Pergi ke menu IP dan bagian firewall. 3. Pilih NAT barisan ketiga dari kiri. 4. Klik yang sudah pernah dibuat sebelumnya, misal yang SRC NAT. 5. Isi SRC address sesuai IP address yang ada di VPC di PNET-Lab yang sudah dibuat. Bebas mau yang mana ya. Dan kemudian klik apply lalu OK. Cara merapikan konfigurasi agar IP address berurutan yaitu matikan dulu VPC yang di PNET-Lab. Cara merapikan konfigurasi agar IP address berurutan yaitu matikan dulu VPC yang di PNET-Lab tersebut satu persatu. Kemudian, nyalakan VPC 1, ketik show IP pada terminal, enter, dan ketikkan IP DHCP lalu enter. Nah, cara kerja ARP misal ada VPC yang ingin melakukan koneksi ke internet, maka nanti ARP-nya akan dicatat di router ketika ada suatu paket yang masuk dari Ether 2 ataupun yang keluar dari Ether 1. Nah, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan ataupun kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.